Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Haryadi dengan NIM H1051221063. Di sini saya akan membuat video dari mata kuliah keamanan sistem sebagai tugas pengganti UTS atau ujian tengah semester. Nah, di video ini saya diminta untuk melakukan beberapa tahap dari pertasan. Yang pertama itu ada reconnaissance ya, atau informasi gathering. Yang di sini, di rekonnaissance ini ada beberapa data yang harus dikumpulkan. Yang pertama itu subdomain, alamat IP, lokasi server, dan set ini informasi dari voice atau DNS atau KRTS.sh. Nah, di sini saya sudah memilih website yang ingin saya cari informasinya, yaitu website adalah website Ketapang, Kabupaten Ketapang, sini. Nah, jadi saya akan, mencari subdomain atau IP dari website ini. Langkah yang saya lakukan itu adalah sublister. Saya menggunakan Kali Linux di sini. Nah, di sini saya menggunakan Kali Linux untuk mencari subdomainnya dengan tools sublister. Jadi di sini saya sudah scan atau sudah mulai di sublisternya kan tadi. Di sini bisa dilihat perintahnya. Perintah untuk melakukan sublisternya di sini, Python sublister.py binde ketapang. Ini adalah domain utamanya dari website tersebut. Terus untuk di bawahnya ini adalah tampilan dari, sub-sub domain yang terkait dengan website tersebut. Website Ketapang, Kabupaten Ketapang itu. Nah, di sini terlihat banyak sekali website-website yang bisa yang bisa di-exploit. Namun dari sekian banyak ini tidak semua subdomain dari website ini yang aktif gitu. Nah, di sini saya sudah memilih satu website yang aktif, satu subdomain dari website tersebut yang aktif, yaitu Bapenda. Di sini Bapenda bisa dilihat website dari Bapenda ini aktif ya. Dan ini subdomainnya yang terikat dengan subdomain dari website utamanya. Nah, setelah saya sublister tadi atau saya cari subdomainnya, saya menemukan satu subdomain yang bisa saya yang bisa saya eksekusi. Dan IP dari subdomain tersebut adalah yang ini, mana ini IP-nya Bapenda Gubuk Ketapang Kap.go.id. Nah, ini IP yang terhubung dengan subdomain tadi atau IP dari subdomain tadi yang terhubung dengan website utamanya. Nah, setelah itu kita sudah mengetahui IP-nya, tinggal dicek. Di sini kita bisa mengecek, saya menggunakan Geo IP Lookup, yang mana di sini bisa mengetahui lokasi dari IP ini. Nah, maksudnya IP ini 172.232.224.62, yaitu IP dari subdomain dari website Ketapang tadi. Lokasinya di Indonesia, dan kita bisa lebih jelas lagi itu bisa melihatnya dengan voice di website voice. Nah, di sini bisa terlihat bahwa, domain ini dengan namanya ini, domain name-nya, domain utamanya itu kan subdomainnya hanya Bapenda itu kan hanya subdomainnya, dan ini adalah domain utamanya. Ini adalah update-an terakhir dari domain, dan ini expired dari domainnya atau tanggal kadaluarsa dari domain tersebut. Nah, untuk sponsoring atau register city-nya tuh di Jakarta Pusat, di Provinsi Jakarta. Dengan kode country itu ID atau Indonesia. Nah, di sini sudah cukup lengkap untuk informasi dari subdomain tadi. Oke, setelah kita udah mengetahui, udah sublister untuk mengetahui subdomain yang terdapat, terus kita harus, informasi dari IP dan lokasi server sudah kedapatkan, voice sudah bisa.
subdomain sudah ditemukan, tahap 1 sudah kita lakukan dan berhasil. Untuk tahap 2-nya kita lakukan scanning terhadap subdomain aktif tadi. Nah, di sini saya menggunakan tools Nmap. Scanning, IP tadi, IP subdomain tadi dengan Nmap, perintah Nmap -a ini. Sebenarnya banyak perintah yang bisa dilakukan di Nmap ini, contohnya -s, -o, -t, dan seterusnya. Namun yang lain itu, tidak perlu perintah juga bisa untuk melihat portnya yang terbuka saja. Tapi dengan perintah nmap -a ini kita bisa melihat secara lengkap dari port yang terbuka dan layanan yang dipakai dari website ini, untuk sistem operasinya, seperti itu. Dan sini bisa terlihat banyak sekali port atau dari subdomain ini yang terbuka dengan layanan-layanan yang bisa kita lihat di sini. Yang tertutup itu hanya port 20 dan 22 SSH. Jadi kita kalau misalnya mau mencari atau mengeksploit dari subdomain ini bisa melalui semua port ini terkecuali yang 20 ataupun port 22. Nah, di sini saya mencoba mengeksploitnya dengan melalui port 53. Ini adalah port yang mana bisa untuk, kita membuat backdoor atau masuk melalui backdoor atau, tunneling, DNS tunneling backdoor. Kalau misalnya port 80 kan kita bisa SKI rejection, cuma mungkin, agak ribet. Terus kalau misalnya port 2 itu terbuka, kita bisa menggunakan brute force. Namun di sini dari subdomain ini tidak terbuka port 2-nya, jadi kita tidak bisa melakukan brute force. Brute force itu bisa dibilang cukup tidak juga mudah, cuma tidak terlalu sulit. Nah, untuk selanjutnya kita setelah mengetahui dari port-port apa yang terbuka, layanan apa yang digunakan, kita langsung ke yang selanjutnya itu, tahap 3 gaining access. Kan scanning kita sudah, kita sekarang gaining access, mensimulasikan gaining access. Saya di sini menggunakan Kali Linux. Nah, IP-nya tadi, lokasinya, terus kita di sini. Saya telah melakukan banyak sekali, exploit, namun dari semua exploit ini sayang sekali tidak berhasil seperti itu. Dan dari salah satu yang saya lakukan exploit itu salah satunya adalah ini, apa namanya, tunneling, DNS tunneling backdoor. Jadi kita bisa, apa maksudnya itu, kita bisa melalui pintu belakang gitu untuk memasuki dari website atau subdomain dari website tersebut. Nah, di sini saya telah mencoba melakukan hal tersebut, namun di sini bisa dilihat saya menggunakan IODNE, Iodine. Ini Iodine ini bisa seperti yang saya bilang tadi itu untuk, DNS tunneling backdoor. Jadi kita bisa melalui pintu belakang atau, backdoor seperti itu untuk masuk ke dalam subdomain dari website tersebut. Namun di sini tidak bisa karena setelah saya baca-baca di sini, eee, firewall dari subdomain tersebut tuh masih aktif gitu, ataupun dari di sini subdomain yang saya coba ini memang sulit diretas seperti itu. Tidak sulit sebenarnya kalau misalnya orang yang pro, namun kemampuan saya terbatas, seperti itu. Jadi saya mencoba mengeksploitnya tadi, saya dengan apa namanya tadi, Iodine itu tidak bisa. Jadi saya coba exploit lagi dengan search point yang mencari jalur gitu, jalur apa yang bisa. Namun seperti yang kita ketahui di sini bisa terlihat, nah, di bin untuk port 53 itu kan bin 911.36 Linux atau Red Hat, dia menggunakan sistem operasi Red Hat Enterprise Linux 8. Nah, di sini
saya cari-cari untuk bin dari 9.3 tiga berapa tadi ya? Untuk dari bin 9.11.36 itu tidak ada. Jadi sulit untuk masuk seperti itu. Sebenarnya kalau kita bisa masuk, kita nyaman, istilahnya kalau sudah bisa masuk atau membuat vektor dari port 53 tadi gitu, kita bisa exploit lebih lanjut atau eksploitasi dari website tersebut tuh lebih dalam lagi. Namun karena ya tidak bisa, jadi saya exploitnya sampai sini saja. Sampai di mengecek bin dan juga TNS saling apa namanya? Sampai iodine tadi tuh, iodine. Kalau misalnya bisa tuh dari sini saja dia sudah masuk. Jadi kita bisa melakukan yang namanya exploit atau eksploitasi lebih lanjut. Nah, untuk port-port lainnya itu kayak SQL injection itu sebenarnya bisa, namun sulit untuk dilakukan karena keterbatasan waktu. Nah, jadi mungkin sekian video yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai di sinilah kemampuan saya dalam eksploitasi atau mengeksploit dari website sasaran. Di sini saya kan tadi menggunakan website Kabupaten Ketapang yang mana website tersebut tuh memiliki banyak subdomain. Namun dari subdomain itu, seluruh subdomain itu tidak semuanya aktif dan juga tidak semuanya itu rentan. Mungkin sekian saya. Terima kasih. Saya Diki Haryadi dengan NIM 1051221063. Izin pamit undur diri.